Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini pada pertemuan pertama di mata kuliah e-commerce kita akan membahas mengenai topik yang relevan saat ini, yaitu e-commerce atau perdagangan elektronik. E-commerce telah banyak mengubah cara kita untuk berbelanja, berbisnis maupun berinteraksi dengan dunia digital. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana dampak manfaat yang dirasakan oleh perusahaan, kemudian masyarakat maupun juga konsumen tentang adanya e-commerce ini. Oleh karena itu, kita akan membahas mulai dari dasar-dasar e-commerce. Di sini ada sebuah cuplikan video. Di sini saya ambil dari YouTube Bank Indonesia. Mari kita simak bersama-sama mengenai mengenal lebih dekat dengan e-commerce. Pernahkah Anda berbelanja online? Tentunya hal ini sudah merupakan hal yang tidak asing bagi kita semua. Terlebih lagi, di era serba internet sekarang ini, kegiatan perdagangan tidak lagi berpusat di lokasi fisik seperti pasar, supermarket, swalayan, atau mal. Di era digital ini, semakin banyak orang yang berbelanja lewat internet atau secara online, baik itu di komputer atau smartphone. Toko online untuk berbelanja tersebut dinamakan e-commerce. Terdapat 7 kategori e-commerce, yaitu business to business atau B2B, business to consumer atau B2C, consumer to consumer atau C2C, consumer to business atau C2B, business to government atau B2G, consumer to government atau C2G, online to offline atau O2O. Business to business atau B2B adalah transaksi di mana produk satu perusahaan akan khusus dijual ke pelanggan yang juga berbentuk perusahaan. Business to consumer atau B2C, di mana produk atau jasa yang dijual dari perusahaan ke konsumen perorangan. B2C layaknya toko retail yang memiliki produk eceran untuk dijual. Yang membedakan dengan toko retail konvensional adalah proses transaksi yang sepenuhnya dilakukan secara online. Consumer to consumer atau C2C merupakan jenis e-commerce yang meliputi setiap transaksi elektronik barang atau jasa antar konsumen. Umumnya, transaksi ini dilakukan melalui pihak ketiga yang menyediakan platform atau portal atau website jual beli. Platform tersebut berfungsi sebagai perantara, di mana penjual dapat langsung menjual barang ke pembeli. Consumer to business atau C2B adalah transaksi penjualan dari konsumen ke perusahaan. Salah satu contoh transaksi C2B adalah content creator yang menawarkan karya ilustrasinya kepada perusahaan tertentu. Business to government atau B2G adalah jenis e-commerce yang menjual produk atau jasa kepada lembaga pemerintah. Umumnya, pihak penjual akan menawarkan berbagai jenis produk yang dibutuhkan untuk operasionalisasi dan proyek pemerintah. Consumer to government atau C2G merupakan proses transaksi elektronik yang dilakukan oleh individu kepada lembaga pemerintah, seperti contohnya pembayaran pajak atau iuran BPJS. Jenis bisnis e-commerce B2G atau C2G mempunyai tujuan yang sama, yaitu meningkatkan efisiensi dan kemudahan penggunaan layanan pemerintahan dengan dukungan teknologi dan informasi. Online to offline atau O2O adalah jenis baru di mana produsen menggunakan dua saluran, baik itu online maupun offline. Pihak produsen akan melakukan promosi melalui jaringan online yang akan mendorong konsumen untuk berbelanja di toko offline. Selain itu, jenis O2O juga berhubungan dengan aktivitas pemesanan secara online dan melakukan pengambilan barang di toko offline. Selain potensi pasar yang besar, bisnis e-commerce juga memiliki keuntungan lain, yaitu tidak ada batasan geografis. Saat berjualan melalui toko fisik, maka bisa dipastikan akan terbatas pada wilayah tertentu saja. Namun hal itu tidak berlaku saat berjualan secara online melalui e-commerce, karena kemudahan menjangkau siapapun di seluruh Indonesia tanpa batasan geografis. Biaya lebih terjangkau.
Salah satu keuntungan yang menonjol dari berjualan melalui e-commerce adalah biaya operasional yang relatif lebih murah. Hal ini dapat terjadi karena bisnis dengan model ini tidak memerlukan toko fisik. Dengan kata lain, tidak diperlukan biaya untuk membangun atau menyewa toko. Memudahkan pencarian pelanggan. Pelanggan hanya perlu mencari nama produk di kotak pencarian dan langsung muncul hasil mengenai barang yang dicari. Hal ini berbeda dengan toko fisik, di mana konsumen harus berkeliling toko dulu untuk mencari produk yang diinginkan. Sudah siap untuk memulai usaha di e-commerce? Berikut langkah yang bisa diikuti. Memilih produk yang akan dijual. Pikirkan di mana dan bagaimana cara mendapatkan produk tersebut. Apakah akan membuat sendiri, mengambil dari pemasok, atau menjual sebagai reseller? Kemudian, uji apakah produk tersebut layak dijual. Anda perlu melakukan pengujian kelayakan ini, meski hanya skala kecil. Misalnya, tanya kepada kerabat, atau lakukan survei dengan memberi contoh produk. Riset, persiapan, dan merancang bisnis. Setelah mendapatkan produk, menilai potensi jualnya, dan menemukan pemasok produk tersebut, Anda siap untuk membuat rancangan bisnis. Rancangan bisnis akan menjadi peta yang membantu jalannya operasional bisnis. Tentukan metode pembayaran. Pilih metode bayar yang memudahkan Anda dan konsumen melakukan transaksi. Fasilitas pembayaran biasanya telah tersedia jika Anda berjualan melalui e-commerce. Namun jika Anda berjualan melalui media sosial, opsi transfer bank atau menggunakan kris dapat menjadi pilihan. Pilih e-commerce untuk berjualan. Berbagai e-commerce terkemuka di Indonesia dapat Anda pilih. Untuk lebih memaksimalkan potensi pasar, Anda juga bisa membuka toko di semua e-commerce sesuai dengan preferensi Anda. Tunggu apa lagi? Yuk, mulai berusaha di e-commerce. Ya, itu dia gambaran mengenai e-commerce. Kemudian juga tadi sudah dijelaskan mengenai jenis-jenis transaksi, ada B2C, B2B, C2C, C2B, dan juga ada C2G, government, kemudian ada O2O. Baik, kita kembali kepada slide. Ya, kita mulai dengan definisi terlebih dahulu ya. E-commerce itu bisa didefinisikan dari berbagai aspek atau berbagai perspektif. Nah, di sini ketika perspektif itu dilihat dari komunikasi, e-commerce itu berarti kan penyampaian barang, jasa, informasi ataupun pembayaran melalui jaringan komputer atau perangkat elektronik lainnya. Jika dilihat dari perspektif itu e-commerce adalah perdagangan atau komersial, didefinisikan sebagai kemampuan untuk membeli dan menjual produk, jasa, layanan, dan informasi. Nah, kalau dilihat dari proses bisnis, arti dari e-commerce itu sendiri itu melakukan bisnis melalui jaringan elektronik. Jika dilihat dari layanan, perspektif layanan, e-commerce berarti kan sebuah alat bagi pemerintah, perusahaan, konsumen, dan manajemen untuk mengurangi biaya layanan, meningkatkan kualitas layanan pelanggan, dan mempercepat penyampaian layanan. Dan kemudian juga di sini ada perspektif pembelajaran, memungkinkan pembelajaran secara online pada sekolah, universitas, dan organisasi lainnya. Kemudian di sini juga ada kolaborasi dan komunitas. Nah, di sini banyak sekali perspektif definisi dari e-commerce, tergantung kita melihat dari perspektif dari mana. Nah, intinya e-commerce itu adalah pertukaran antara pihak-pihak individu maupun organisasi dengan perantara teknologi. Oke, selanjutnya di sini ada contoh e-commerce di Indonesia. E-commerce yang paling banyak diminati itu adalah Shopee. Kemudian barulah Tokped.
Nah, didominasi oleh jenis kelamin perempuan. Ini 79%. Shopee didominasi oleh kaum perempuan. 55% itu oleh laki-laki. Sedangkan Tokped perempuannya 7%. Laki-laki di sini Tokpednya 8%. Jadi, pembacaannya laki-laki itu paling banyak meminat pada platform Shopee 55%, ada Tokped 18% dan lainnya 7%. Sedangkan perempuan juga berminat pada aplikasi Shopee 79%, sisanya itu platform yang lain. Tokopedia, Lazada, Bukalapak, Blibli, Jeda ID, dan juga lainnya. Itu e-commerce di Indonesia. Selanjutnya, di sini ada framework e-commerce atau kerangka kerja e-commerce. Penerapan e-commerce ini itu pastinya didukung sama infrastruktur dan juga 5 pendukung lainnya. 5 pendukung lainnya itu adalah people, manusia itu sendiri yang mengoperasikan, kemudian ada kebijakan publik, dan kemudian juga ada pemasaran dan periklanan, dukungan layanan atau support service, dan juga ada rekan bisnis. Infrastruktur ini itu merujuk pada berbagai komponen teknologi dan sistem yang mendukung operasi dan transaksi di e-commerce-nya itu sendiri. Nah, tujuannya apa? Ini sangat penting infrastruktur karena memastikan kelancaran, keamanan, dan juga kinerja dari platform e-commerce-nya itu sendiri. Baik, kita akan bahas. Nah, kita lihat dari sini bahwa electronic commerce application itu adalah atapnya. Tiangnya itu people, 5 area pendukung lainnya itu public, policy, marketing, advertisement, support service, dan juga business partnership. Aplikasi e-commerce itu mencakup situs web atau platform yang digunakan untuk berinteraksi dengan pelanggan. Kemudian juga menampilkan produknya, memproses pesanan, dan melakukan proses transaksi. Aplikasi ini tuh biasanya dirancang dengan berbagai fitur, misalnya keranjang belanja, kemudian sistem pembayarannya, pelacakan pemesanan, dan juga manajemen inventarisnya. Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi e-commerce ini itu adalah kunci untuk menjalankan bisnis e-commerce dengan lancar. Oke, kita bahas dari tiang-tiang penyangga e-commerce. Yang pertama adalah people. People di sini ada buyer, sellers, intermediate, service, IS people, dan manajemen. Yang pertama itu adalah pembeli. Pembeli itu konsumen yang mengunjungi platform e-commerce-nya itu sendiri untuk apa? Untuk mencari sebuah produk ataupun layanan yang dibutuhkan oleh konsumen itu sendiri. Yang kedua itu adalah seller atau penjual, pedagang online. Nah, ini individu atau perusahaan yang menyediakan produk atau layanan untuk dijualkan di platform e-commerce. Dan intermediaries itu perantara. Biasanya ada beberapa individu yang bertindak sebagai agennya yang menghubungkan penjual dengan pembeli untuk membantu proses penawaran. Service, ada service layanan pelanggan,
juga ada pengiriman dan logistik, kemudian juga ada layanan teknik perbaikan, layanan pelanggan, ada tim layanan pelanggan, orang-orang yang berkomunikasi langsung dengan konsumen untuk membantu menjawab pertanyaan. Kemudian yang kedua, public policy. Kebijakan publik dalam konteks e-commerce ini merujuk pada regulasinya. Dibuat oleh siapa? Pastinya dibuat oleh pemerintah atau otoritas pengatur yang mengatur dan mengawasi operasi bisnis e-commerce. Tujuannya apa? Untuk menciptakan lingkungan yang adil, aman, dan berkelanjutan. Di sini ada pajak, ada teks pajak e-commerce, yaitu kebijakan publik yang mencakup peraturan pajak e-commerce. Misalnya, pajak penjualan yang dikenakan oleh penjual online. Nah, kemudian di sini ada perlindungan konsumen. Ini mencakup regulasi tentang retur barang. Kemudian juga ada perlindungan privasi. Di sini banyak pemerintah mengeluarkan regulasi privasi data yang ketat untuk melindungi informasi pribadi konsumen. Itu mengenai public policy. Yang ketiga, di sini ada marketing and advertisement. Marketing dan advertising ini itu adalah kunci dalam strategi pemasaran e-commerce. Hal ini perannya sangat penting karena dapat menginformasikan, kemudian mempengaruhi calon pelanggan untuk melakukan pembelian di platform e-commerce. Di sini ada market research, ada promosi, target marketing, ada web content juga. Kemudian di sini ada support service atau layanan dukungan. Layanan dukungan ini dalam konteks e-commerce, dukungan yang diberikan kepada pelanggan untuk membantu mereka berbelanja, kemudian menjawab pertanyaan, memberikan pengalaman yang sifatnya positif. Nah, di sini ada order fulfillment atau pemenuhan pesanan, di mana ini proses yang melibatkan menerima, kemudian memproses dan mengemas atau packaging dan mengirimkan pesanan kepada pelanggan. Kemudian ada logistik e-commerce. Ini mencakup semua tahapan mulai dari pengolahan pesanan, pengemasan, pengiriman hingga ada barang yang retur. Selanjutnya ada payment atau pembayaran. Ini mengacu pada proses transaksi keuangan, di mana pelanggan ini itu membayar produk atau layanan yang mereka beli secara online. Hal ini tuh pastinya melibatkan transfer uang dari pembeli ke penjual melalui metode-metode yang ada di platform e-commerce itu sendiri. Di sini ada konten, kemudian ada security system development, dan security system development ini atau yang disebut dengan pengembangan keamanan, upaya untuk mengembangkan dan mengimplementasikan keamanan yang kuat dalam aplikasi e-commerce itu sendiri.
Tujuannya untuk melindungi data pelanggan. Selanjutnya, di sini ada business partnership yang kelima, atau rekan bisnis yang melibatkan pihak yang mendukung dan mempengaruhi proses operasi di bisnis e-commerce. Oke, itu dia infrastruktur dan juga 5 area pendukung lainnya. API e-commerce sebagai inti atau atap yang mendukung operasi bisnis, 5 pilar yaitu orang, kebijakan, pemasaran, support bisnis, dan rekan bisnis ini adalah elemen-elemen penting yang mampu membantu mengelola dan memandu bisnis e-commerce ke arah kesuksesan. Jadi manajemen yang efektif itu pastinya memerlukan keseimbangan yang baik antara semua elemen ini. Oke, kita lanjut. Kategori e-commerce, jenis-jenis e-commerce. Ada B2B, C2B, B2C, C2C. Di sini tadi di cuplikan video sudah dibahas, mungkin kita akan membahasnya lagi sedikit. Nah, di sini B2B, B2C, C2B, C2C itu adalah singkatan yang menggambarkan berbagai jenis transaksi dan hubungan dalam e-commerce berdasarkan siapa yang melakukan transaksi. Ini ada, kita membacanya dari sini. Bisnis berasal dari dan dijual kepada, ini bisnis ke bisnis, B2B, bisnis ke bisnis. Kemudian consumer, bisnis berasal dari konsumen dan dijual ke bisnis, itu ada C2B. Bisnis berasal dari bisnis dan dijual kepada konsumen, B2C. Bisnis berasal dari konsumen dan dijual kepada konsumen, C2C. Tadi juga di video juga ada C2G, C2G kepada pemerintah, dan ada O2O. Kita bahas. Yang pertama ada B2B, business to business. Transaksi yang terjadi antara dua perusahaan bisnis. Perusahaan dengan perusahaan. Contohnya apa? Misalnya, produsen komputer menjual komponen-komponen komputernya kepada perusahaan manufaktur yang menggunakan komponen tersebut dalam produk mereka. Kemudian ada B2C, transaksi yang terjadi antara perusahaan atau bisnis dengan individu atau konsumen. Artinya, perusahaan itu menjual produk atau layanan langsung kepada user, ke pelanggan akhirnya. Contohnya apa? B2C. Ya, contohnya misalnya ya orang berjualan makanan atau buku yang langsung digunakan oleh user langsung kepada pelanggan akhirnya. Selanjutnya ada C2B. C2B itu dimana transaksi yang terjadi antara konsumen kepada perusahaan. C2B. Contohnya tadi influencer atau content creator dari individu ke perusahaan. Kemudian ada C2C. C2C, consumer ke consumer.
Itu transaksi antara individu atau pengguna, konsumen ke konsumen. Selanjutnya ada C2G, individu dengan pemerintah. Nah, itu contohnya tadi ada pembayaran pajak atau BPJS. Kemudian ada O2O, itu ada dari produsen menggunakan dua saluran, offline dan online. Jadi aktivitasnya dia pesan melalui online dan pengambilan barangnya dia melalui offline. Baik. Di sini juga ada banyak sekali keuntungan jika kita melakukan e-commerce, melakukan bisnis di e-commerce atau menggunakan e-commerce. Keuntungan ada bagi perusahaan, kita dilihat dari sisi perusahaan, kemudian masyarakat maupun juga konsumen. Kita bahas. Yang pertama, untuk bagi perusahaan itu ada global reach atau jangkauan global. Artinya di sini pastinya perusahaan dapat menemukan pemasok ataupun pelanggan dengan cepat dengan biaya yang wajar di seluruh dunia. Artinya dapat mencapai pasar global tanpa batasan geografis. Ini bisa membuka peluang bagi perusahaan untuk menjadi perusahaan go internasional yang lebih besar. Kemudian pengurangan biaya, cost reduction. Nah, dia dapat mengurangi biaya operasionalnya, kemudian termasuk biaya sewa toko misalnya. Kemudian mengurangi biaya persediaan dan juga bisa mengurangi biaya stafnya. Ini bisa membantu meningkatkan profitabilitasnya. Kemudian ada fasilitas problem solving, memfasilitasi pemecahan masalah. Dengan e-commerce, pastinya organisasi ini lebih mudah untuk menjawab kebutuhan dan permintaan pelanggan. Nah, konsumen itu dengan cepat mencari dan menemukan produk yang mereka inginkan di e-commerce tersebut. Dan kemudian ada supply chain improvement, perbaikan rantai pasok. Memungkinkan suatu perusahaan atau organisasi ini dapat mengelola persediaan ataupun distribusinya dengan secara lebih efisien. Business always open. Bisnis selalu terbuka. Bisnis tanpa ada batasan waktu atau hari libur. Ini dapat meningkatkan ketersediaan produk dan layanan. Customization atau personalisasi. Organisasi dapat menyajikan produk dan layanan yang sesuai dengan preferensi pelanggannya. Membuat pesanan sesuai dengan preferensi pelanggan. Ability to innovate, use new business models. Kemampuan untuk berinovasi. Dan memfasilitasi inovasi dan mengaktifkan model bisnis yang unik. Ini memberikan e-commerce ini memberikan organisasi kemampuan untuk berinovasi dalam cara mereka berinteraksi dengan pelanggannya. Kemudian ada biaya komunikasi lebih rendah, lower communication cost. Internetnya lebih murah dibanding jalur pribadi. Dan juga ada pengadaan yang efisien. Efisien procurement.
e-commerce di pengadaan yang efisien ini maksudnya, e-commerce memungkinkan organisasi untuk melakukan pengadaan bahan dan produk dengan lebih efisien melalui platform online tadi. Kemudian ada improve customer service and relationship, peningkatan layanan dan hubungan pelanggan. Dengan adanya e-commerce, organisasi ini dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan dan membangun hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan melalui komunikasi. Atau di sini ada deskripsinya, interaksi langsung dengan pelanggan. Membantu UKM untuk bersaing. EC atau e-commerce ini membantu perusahaan kecil untuk bersaing dengan perusahaan besar dengan model bisnis khususnya. Kemudian di sini ada lower inventory atau persediaan lebih rendah, dan juga ada lower cost distribusi, dan juga ada yang terakhir memberikan keunggulan kompetitif karena model bisnis yang inovatif. Jadi keuntungan bagi perusahaan ini menjadikan e-commerce sebagai komponen penting dalam strategi bisnis yang modern, serta dapat meningkatkan efisiensi operasionalnya dan bersaing lebih baik dalam pasar yang semakin kompetitif. Oke, selanjutnya keuntungan bagi konsumen. Ada inventory. Inventory atau inventaris ini banyak pilihan untuk dipilih dari vendor, produk, gaya. Nah, artinya di sini konsumen bisa mengakses ke inventaris yang lebih luas dan beragam. Kemudian ubiquity atau di mana-mana. Konsumen ini dapat berbelanja di mana saja dan kapan saja dengan koneksi internet. Self configuration, konfigurasi mandiri. Self konfigurasi dapat menyesuaikan produk sendiri. Beberapa situs e-commerce memungkinkan konsumen untuk mengkonfigurasi produk sesuai dengan kebutuhan mereka, memberi mereka kontrol lebih besar atas apa yang mereka beli. Ini sudah. Find bargains. Find bargains ini gunakan mesin perbandingan. Find bargains temukan penawaran. Konsumen dapat dengan mudah mencari penawaran, diskon, dan promosi online sehingga mereka dapat menghemat uang belanja mereka. Real time delivery, pengiriman waktu nyata. Seringkali e-commerce ini memberikan sebuah informasi pengiriman waktu yang nyata. Ini konsumen bisa melacak pesanan mereka dan mengetahui kapan barang tersebut tiba. Kemudian ada no sales tax. Nah, kalau manfaat ini kadang-kadang ya tidak ada pajak penjualan. Ada e-commerce yang tidak ada yang ada, ini bisa berubah. Kemudian selanjutnya ada enable telecommunication. Bisa bekerja atau belajar di rumah atau di mana saja. Saat proses berbelanja ya pastinya kita bisa saat bekerja bisa memesan belanjaan kita, kemudian saat di rumah juga dan di mana saja ya. Kemudian ada social interaksi sosial.
Banyak situs e-commerce memungkinkan konsumen ini dapat berinteraksi dengan pelanggan lain, memberikan ulasan produk, ataupun berbagi pengalaman mereka ketika mereka telah membeli produk tersebut. Hal itu membantu dalam pengambilan keputusan konsumen lain untuk apakah pilihannya tepat atau tidak terhadap produk tersebut. Menemukan barang unik. E-commerce ini memberikan akses ke produk yang unik ataupun langka yang mungkin sulit ditemukan di toko-toko, biasanya toko offline. Nah, ini bisa memungkinkan konsumen dapat mengeksplor barang-barang tersebut. Comfortable shopping. Belanja dengan nyaman dengan menggunakan e-commerce, pastinya konsumen itu dapat berbelanja dari rumah mereka, dari smartphone mereka. Hal ini menjadikan pengalaman berbelanja dengan nyaman dan mudah. Itu dia benefit dari sisi konsumen. Selanjutnya, bagi masyarakatnya. Dari sisi masyarakat itu dapat bekerja lebih jauh. E-commerce memberikan kesempatan bagi masyarakat ataupun individu itu bekerja dari jarak jauh atau bekerja secara online. Ini memungkinkan fleksibilitas dalam lingkup pekerjaan dan dapat mengurangi waktu dan biaya. Kemudian selanjutnya, pelayanan publik yang lebih banyak. Pemerintah dan entitas publik itu dapat memanfaatkan e-commerce untuk menyediakan layanan publik secara online. Hanya ketika kita membayar pajak, pengajuan izin, mungkin ya bisa dengan e-commerce. Hal ini bisa memudahkan masyarakat dalam berinteraksi dengan pemerintah, e-government. Kita juga bisa membayar PLN ataupun juga air. Nah, bisa tuh di platform sekarang ya. Kemudian juga ada peningkatan keamanan dalam negeri. Dan juga ada peningkatan standar hidup, dapat membeli barang lebih banyak dan lebih murah karena banyak vendor. Dan kemudian juga ada menutup kesenjangan digital. Masyarakat di daerah pedesaan dan negara berkembang dapat menggunakan lebih banyak layanan ya dan membeli apa yang mereka sukai. Selanjutnya ada keterbatasan e-commerce. Batasan-batasan, ada teknik, ada non-teknik. Yang pertama, keterbatasan teknik. Keterbatasan teknik dalam e-commerce ini adalah hambatan yang timbul dari batasan teknologi atau infrastrukturnya. Yang pertama, belum adanya standar kualitas. Ini berkaitan dengan kesulitan dalam menentukan standar kualitas karena dijual secara online. Jadi hal ini menyebabkan ketidakpastian bagi konsumen tentang kualitas produk yang dibeli. Kemudian ada keterbatasan bandwidth telekomunikasi. Keterbatasan bandwidth ini mempengaruhi kecepatan dan kualitas komunikasi melalui jaringan.
Ini akan menghambat pada pengalaman pengguna, terutama saat mengakses situs web e-commerce ya, atau melakukan transaksi online. Selanjutnya, kesulitan integrasi aplikasi dengan legacy system. Integrasi antara aplikasi modern e-commerce dengan sistem legacy system ini seringkali dikatakan rumit. Perbedaan dalam teknologi, format data, dan arsitekturnya itu dapat menjadikan hambatan. Kemudian selanjutnya, biaya akses yang mahal. Biaya akses internet yang mahal atau infrastruktur telekomunikasi yang kurang di beberapa wilayah itu menjadi kendala konsumen yang ingin berbelanja online, dan pada akhirnya karena keterbatasan ini, biaya akses ini jadinya memilih untuk offline. Dan terakhir, ada kebutuhan web server atau infrastruktur lain yang bersifat khusus. Menjalankan situs web e-commerce yang efisien itu pastinya memerlukan infrastruktur yang khusus seperti web server, database server, kemudian infrastruktur keamanan. Nah, biaya dan pemeliharaannya ini nih yang dapat menjadi suatu tantangan. Nah, itu adalah keterbatasan dari sisi teknik. Sekarang dari sisi non-teknik, ini masalah yang tidak berkaitan dengan teknologi, tapi memiliki dampak pada operasionalnya. Apa saja? Yang pertama, biaya dan justifikasi. Meliputi biaya implementasinya. Dengan membangun dan menjalankan e-commerce ini pastinya memerlukan investasi awal. Ini mencakup pastinya biaya pengembangan situs web, manajemen inventaris, pemasarannya, dan juga infrastrukturnya. Lalu ada ROI, Return of Investment, pengembalian investasi. Apakah kita dengan menginvestasi dalam e-commerce itu sepadan dengan hasil yang diharapkan? Ini bisa menjadi suatu tantangan. Ini perlu menyiapkan perencanaan bisnis yang kuat untuk mengukur keberhasilan. Selanjutnya di sini ada keamanan dan privasi. Termasuk di sini kebijakan privasinya. Penanganan data pelanggan itu harus mematuhi peraturan privasi yang berlaku. Dengan pelanggaran privasi itu pasti mengakibatkan sanksi hukum dan kerugian pastinya di reputasinya. Kemudian selanjutnya penolakan dan ketidakpercayaan pengguna. Karena ketidakpercayaan terhadap transaksi online, beberapa pelanggan mungkin masih merasa tidak nyaman dengan belanja online. Mereka khawatir tentang keamanan transaksinya atau ketidakpuasan terhadap produk yang tidak dapat dilihat secara langsung, secara fisik. Selanjutnya, keterbatasan touch and feel secara online. Tidak dapat melihat dan mencoba produk. Itu salah satu kendala utama e-commerce. Pelanggan tidak dapat melihat atau mencoba produk secara fisik sebelum pembelian.
Ini bisa menjadi hambatan dalam penjualan produk tersebut. Misalnya contohnya pakaian. Kita tidak bisa mencoba apakah ukurannya itu pas atau sesuai dengan pelanggannya. Kemudian di sini juga ada kualitas produk yang tidak terjamin. Kesulitan dalam menilai kualitas produk online. Kadang dalam satu vendor ada beberapa ulasan dari konsumen lain. Konsumen A misalnya mengatakan bintang 5 dan konsumen B menyatakan bintang 1. Jadi ketidakpastian kualitas produk tersebut. Jadi penting bagi bisnis e-commerce untuk mengatasi keterbatasan non-teknik ini ya, dengan pastinya strategi yang tepat. Ini termasuk menyediakan kebijakan privasi yang kuat, membangun kepercayaan pelanggan, menyediakan metode pembayaran yang beragam, dan juga berfokus pada pengalaman pelanggan itu secara transparan dan mudah dimengerti. Dengan mempertimbangkan faktor ini, non-teknik maupun teknik ini akan membantu meningkatkan keberhasilan bisnis e-commerce. Baik, untuk materi mengenai e-commerce mungkin sampai di sini. Apabila ada hal-hal yang perlu didiskusikan, kita bisa berdiskusi di kolom komentar maupun juga di chat grup. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga dengan video kali ini teman-teman bisa menambah wawasan mengenai e-commerce. Saya akhiri pada video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.